Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajma'in sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i masyayikhina. Khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Paragraf baru ya. Nah, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Rasulullah, dunia telah berpaling dariku dan hartaku juga berkurang menjadi sedikit. Beliau menjawab, di manakah kamu ketika malaikat bertasbih dan semua makhluk bertasbih? Padahal dengan itu mereka semua diberi rizki. Orang itu bertanya kembali, Rasulullah, apakah itu? Rasulullah menjawab, katakanlah, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdih. Maha suci Allah dengan memujinya. Hamba memulai, Maha suci Allah dengan segala keagungannya. Dan beristighfarlah 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga kamu melaksanakan sholat subuh. Niscaya dunia akan datang kepadamu dengan tunduk dan kerendahan. Allah juga menciptakan dari setiap kata yang engkau ucapkan seorang malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat, dan kamu akan mendapatkan pahala bacaan tasbih itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam bab zikir-zikir dan doa-doa. Ada seseorang yang gak disebut siapa namanya. Dia mengeluh atau mengadu kepada Rasulullah SAW. Hartanya berkurang, diabaikan dunia, dijauhi dunia, dikucilkan dunia. Nah, apa jawab Rasulullah SAW? Aina anta min salatil malaikah, di mana kamu min salatil malaikah ketika malaikat itu Bertasbih. bersolawat. Wa tasbihil khalaiq, atau berdoa ya. Wa tasbihil khalaiq, dan makhluk-makhluk mengucapkan tasbih, wabiha, dan dengan itulah mereka mendapatkan rezeki. Rezekinya malaikat itu enggak makan. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum. Malaikat diciptakan tanpa kebutuhan material. Rezekinya malaikat ya bertasbih, berzikir, bermunajat. Itu rezekinya malaikat.
wa tasbihil khalaik, dan tasbihnya para makhluk, dan dengan itulah mereka diberi. Wa bihayurzaqun, wa bihayurzaqun di sini pakai tanda tanya ya. Wa bihayurzaqun, dan dengan itulah mereka diberi rizki. Bukankah dengan itu mereka diberi rezeki? Qala qultu wa madza ya Rasulullah. Kalau begitu apa? Tasbih dan sholatnya itu apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdi. Itu teksnya ya. Kemudian astaghfirullah mi'ata marrah, mengucapkan istighfar 100 kali kapan? Baina tulu'il fajri, ketika fajar terbit, ila antusolliya subha, sampai sholat subuh. Berarti ketika antara azan subuh itu kan tulu'il fajri, azan subuh sampai sholat subuh. Antara azan dan sholat subuh, antara azan dan qomat, di antara waktu yang mustajabah. Ila antusolliya subha ta'tika dunya raghimatan saghiratan, dunia akan mengejar-ngejarmu dalam keadaan hina. Nah, tapi disinilah misterinya ya. Kalau ini bisa dipraktekkan secara instan, pragmatis, maka yang paling kaya lagi-lagi merebut masjid, kan gitu ya. Ya. Maka dalam dunia data seperti sekarang ini, semuanya itu bisa dikalkulasi. Bikin sampel 1000 marbot, ya gitu kan. Berapa yang ngamalin zikir subhanallahil azim wa bihamdi, astagfirullah, berapa yang kaya. Dunia data apa juga. Kenapa? Kalau kita ngomong begini di depan Tommy Winata diketawain kan. Lo zikir, gue tidur. Lo zikir, gue tidur. Gue tidur dapat duit. Iya kan? Iyalah. Malik punya 100 M. Iya kan? 100 M taruh deposito. Kan gitu. 5% per tahun. 5% per tahun dari 100 M, 5 M. Nganggur nih duit, diapain ya? Taruh deh. Di bank aja deh. Telepon banknya, bukan kita yang datang. Tak tiket dunia rohimatan sohiratan. Kita kalau mau minjem duit datang nggak ke bank? Ngemis-ngemis gitu ya, keparahan kan. Mau minjem duit 30 juta. Tapi kalau ente punya 100 juta, ente punya 100 miliar, ente ditelepon. Ya Azam ya? Siap. Tak tiket dunia rohimatan sohiratan. Ente punya 100 M, ente ditelepon-telepon, BCA nelpon. Pak, ayo dong Pak. Taruh duitnya di kita dong Pak. Kan gitu kan? BCA nelpon, Pak, taruh duitnya di kita dong Pak. Ada deposito nih Pak, ada reksadana nih Pak. Iya enggak? Ada invest nih Pak, ada investasi nih Pak, ada saham nih Pak. Telepon-telepon orang reksadana, orang saham tuh. Semua pada nelpon-nelpon kita tuh. Dunia datang tuh dalam keadaan hina tuh kepada orang-orang berduit ya. Kita datang ke bank, suruh ngantri 70 antrian. Ya kan? Kita mau bayar pajak aja suruh ngantri. Ya, kalau kita punya duit cuma 20 juta, ngantri kita di bank. Tapi kalau kita punya duit 100 M, wah, karpet merah gitu. Kapan Bapak datang? Udah di cancel semua tuh customer service buat kita tuh. Manajernya kalau perlu yang datang. Ya. Dah, Malik punya 100 M nganggur, diapain duit ya? Taruh deh di bank. Deposito dah. 5%. Itu ya bunganya, bunga deposito.
5% dari 100M, 5M. Ya. Berarti setiap tahun Malik mendapatkan 5M cuma ongkang-ongkang kaki doang. Ongkang-ongkang kaki. Ya. 5M ongkang-ongkang kaki. Lalu ada orang bilang, baca zikir yuk biar kita dapat rezeki. Tertarik nggak? Hah? Ya nggak? Datangin motivator. Kita harus menjadi orang yang aktif. Nggak tertarik. Ngapain 5M setahun? 5M setahun dibagi 12 bulan, 400 juta. Buat belanja apaan? 400 juta sebulan. Habisin tuh 400 juta sebulan. Beli rumah tiap bulan. Ya. 2 bulan hemat beli rumah, bayangin. Ya. Gara-gara itu 100M masih utuh loh. Itu bayangin ya. 100M. Tahun selanjutnya kan jadi 105M kan. 105M itu jadi beranak lagi tuh. Itu 5M-nya nambah lagi tuh bunganya tuh dari 5M itu tuh. Ya terus ya. Beranak gitu. Masalah riba atau enggak urusan nanti gitu. Tapi begitu cara ngitung-ngitungnya kan. Lo bayangin kalau orang itu duitnya di atas itu. Ya. 1T aja. 1T 5%-nya. Gak usah 5%. 2% lah. 2% dari 1T 20M. Bagi 12 bulan. 1,5M per bulan. Buat apa? Pusing gak tuh ngabisinnya? Ada orang pusing ngabisin duit. Datengin motivator tuh. Suruh aktif, suruh produktif. Gak laku tuh motivator. Datengin kayak so ngasih wirid syajaratun nukut, sholawat syajaratun nukut. Biar duitnya gak habis. Gak usah, gak bakal laku. Sholat duha 8 rakaat, gak laku. Ya gak? Nah, itu tantangan kita tuh kan di situ. Ya, tantangan kita di situ. Atau kita mau mengalihkan atau melarikan diri. Oh, rezeki itu nggak selalu uang, rezeki itu sehat, rezeki itu keluarga, rezeki itu umur. Ya tetap diantaranya duit, diantaranya. Kan kayak melarikan diri jadinya kan. Menghibur diri. Ya kan nggak harus selalu jadi duit kalau kita dapat rezeki. Tetap aja duit. Kita punya apa? Kita bisa sehat. Kita punya lingkungan yang baik. Punya duit bisa beli lingkungan. Ya. Punya duit bisa beli saudara. Kalau nggak punya duit mah jangankan saudara, setan aja nggak mau deket. Tapi kalau udah punya duit, jangan setan, ya enggak? Semua ngaku saudara. Ya. Nah ini yang harus kita jelasin. Ada gap atau ada kesenjangan atau ada jarak antara sabda Nabi SAW yang sudah pasti kebenarannya mutlak absolut pasti terjadi. Cuman bagaimana bentuknya? Ya, cek orang-orang terkaya versi Forbes. Ya paling ya, Sultan-Sultan Saudi itu masuk kan? Ya. Walid bin Tolal itu kan yang duitnya 300 triliun. Oh dia sholat duha apa enggak tuh? Ya. Sholat duha apa enggak tuh dia tuh? Nah itu kan. Nah. Itu tantangan kita. Itu berat untuk menjelaskan itu sangat berat. Ya. Lalu ada yang misalnya klaim-klaim
Oh tuh, selalu ada duit, gitu ya. Minimal sehari ngabisin 1 juta. Ya sehari ngabisin 1 juta, sebulan 30 juta, itu kecil. Untuk orang tertentu. Diketawain kan sama orang tertentu kan. Jadi kita testimoni, klaim-klaim ya. Kita testimoni, klaim-klaim. Oh, alhamdulillah dapat duit lagi. Alhamdulillah tuh makanan gak pernah habis. Ya sama orang yang duitnya kayak tadi tuh diketawain kan. Tetap aja diketawain. Ya kan ada dunia lain. Untuk duit yang sangat banyak itu kan ada kehidupan yang lain kan. Ada kehidupan yang kita tuh nggak pernah duga gitu loh. Untuk orang-orang tertentu itu ini loh, mengherankan loh kehidupan orang beda kelas tuh ini loh ya, aneh loh ya. Seperti misalnya, di rumah boleh pakai sendal ya kan, aneh kan? Ini di rumah buka sendal kan? Mereka kan enggak. Di rumah buka sendal. Di rumah pakai sendal. Di kamar mandi sendalnya ganti. Aneh kan? Ada dunia yang lain kan? Orang-orang yang crazy rich ya, super kaya itu ya punya dunia yang lain yang kita nggak bisa bayangkan. Nah, kalau kita bikin testimoni begitu kan diketawain sama mereka. Ya testimoni begitu laku untuk pengangguran. Ya, yang sehari ketemu makan syukur, enggak ya syukur. Gitu kan. Enggak ya udah sabar gitu kan. Oh iya ya, Ustadz hebat ya. Ada aja tuh yang ngasih duit 200 sehari, 300, 500. Jadi ketawain orang lah, tetaplah. Berapa sih segitu? Ya, kita mau bangga-banggain juga apa sih yang dibanggain? Ya. Wah, Ustadz bisa bangun pesantren untuk sebagian orang, ya, untuk 1% populasi Indonesia si kaya-kaya itu. Ada 1% populasi yang kaya banget ya. Buat mereka itu ya jangankan pesantren, pulau aja bisa yang tadinya nggak ada pulau jadi pulau. Apalagi cuma bangun pesantren. Yang berapa sih? 1 M, kecil lah. Gitu kan? 1 M itu hanya 1/4 bunga. Kalau dia kehilangan uang 1 M, dia aduh 1 M hilang, tinggal 300 juta nih jajan. Sebulan. Gitu, kaki di kepala di kaki. Ya, untuk dapat 1 M, waduh. Gitu ya. Nah, tapi apa boleh buat? Ini hadis Nabi SAW. Kita yakin benar kan? Cuman kalau kita ngomongnya diketawain. Ayo, dunia akan datang kepadamu dengan cara gimana prakteknya? Ya, akhirnya ada yang ngambil jalan pintas. Seperti Dimas Kanjeng. Duit bisa keluar dari saku. Ini yang disebut ini yang disebut apa? Oh, keajaiban, miracle. Ya, dunia nggak habis-habis. Ketahuan bohong, udah sekarang selesai. Itu harusnya bisa diamalin di penjara kan? Di penjara duitnya terus keluar. Masuk berita, duit Dimas Kanjeng di penjara terus keluar. Enggak kan? Berarti bohong kan? Ya berarti bohong. Harusnya keluar terus dong duitnya. Penjara penuh. Gitu kan? Nah, duit Dimas Kanjeng. Enggak juga. Nah, ini berat ya, tantangan-tantangan gini berat. Berat. Sampai sekarang juga saya nggak tahu jawabannya. Apa atau ada limitnya? Misalnya zikir-zikir ini ada limit tertentu ya. Limitnya misalnya secukupnya dapatnya. Yang penting cukup gitu. Ya. Jadi nggak akan kita bisa bikin testimoni dengan zikir-zikir ini. Testimoninya yang ajaib-ajaib nggak akan bisa. Apa begitu? Ya nggak tahu, sulit. Ya. Tapi kita harus beriman. Ya. Dengan sabda Nabi SAW, dengan hadis Nabi kita beriman. Yang kedua, maka itu jangan motivasi zikirnya itu selalu material. Itu tandanya tidak dewasa dalam beragama. Ciri-ciri tidak dewasa dalam beragama itu mengharap dari ibadahnya itu feedback duniawi.
Ya kerja aja, kalau nyari dunia mah kerja yang benar udah. Cari duit, ngapain kayak cari duit gitu. Ya. Nah, yang disebut dengan al-asbab, sebab-sebab. Kita mencari sebab. Jualan sebab kan. Jadi karyawan sebab kan. Kerja itu sebab kan. Itu kan sebab semua. Carilah sebab-sebab itu. Tapi di saat yang sama kita yakin bahwa ada musabbibul asbab, sang pencipta sebab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti sebab, tapi kita yakin ada sang pencipta sebab. Tapi walaupun kita yakin ada sang pencipta sebab, tetap ngikutin sebab. Jangan main langkah aja. Kenapa lu gak kerja? Bagaimana Allah aja dah kita. Lah, udah beban keluarga, beban negara, beban akhirat. Ya, beban langit. Nah, gitu ya. Nah ini amalkan. Nah, jadi misalnya kalau saya jelasin kayak gini, saya kasih apa tuh proses yang terjadi antara ini. Misalnya, orang yang disiplin bangun jam 4 misalnya, atau jam setengah 5. Dia lebih punya waktu untuk introspeksi diri, untuk mempersiapkan kerja pagi, gak buru-buru. Bahkan untuk olahraga, kalau di rumahnya ada treatment kan enak ya, gak perlu lari-lari keringet-keringet kan. Untuk ngopi, untuk refreshing, gitu kan. Untuk ya apa ya, untuk santai, nonton berita sebentar. Jadi begitu kerja lebih siap kan. Nah itu yang namanya proses kan. Tapi di sini dikembalikan kepada spiritual. Tidak ada satu perantara yang lebih menenangkan hati kecuali mengingat Tuhan. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan baca zikir antara terbit fajar dengan subuh. Antara terbit fajar dengan subuh dia bermunajat, subhanallah bihamdi, subhanallah, dia astagfirullah, dia sadar kesalahannya apa, dia perbaiki, dia mau bertobat, dia puji-puji Allah, semua yang Allah kasih itu pasti bagus, dia optimis. Kan jiwanya lebih siap kan? Kerja lebih positif kan? Vibes-nya, energinya lebih positif kan? Daripada yang kerja jam 7, bangun jam 7 kurang 15. Baju kusut, makan belum, perut lapar, ya kan? Nah, berarti ada proses. Nah, ketika kita udah dapat prosesnya, walaupun ini nggak mutlak, ini saya beberapa kali jelasinnya kayak begini tuh begitu. Walaupun nggak mutlak ya, pasti ada penjelasan tambahan. Nah, tinggal kalau kita udah punya analisa kayak begitu, tinggal tambahin. Orang-orang yang secara material itu sukses, itu rata-rata tuh bangun jam berapa sih ya? Bangunnya jam berapa? Tuh. Walaupun selalu ada exception, selalu ada pengecualian. Cek, mereka tuh bangun jam berapa? Ya. Apakah bangun jam 5, apakah setengah 5, apakah jam 7? Ya. Nah, kalaupun bangun jam 5, ngapain jam 5 itu? Apa yang dilakukan kegiatannya itu? Nah, dan nanti dari kegiatan-kegiatan itu baru kita teliti. Oh, kalau kembali ke agama itu indikatornya lebih baik apa enggak ya? Psikologisnya lebih baik apa enggak ya? Atau yang lain tadi ngopi, kan macam-macam ya. Orang untuk healingnya kan macam-macam ya. Pagi-pagi itu treatmentnya tuh apa aja sih? Ada yang olahraga,
ada yang nonton berita, ada yang ngopi, ada yang ngapain, nggak tahu kan. Nah kalau ini kan zikir gitu. Apakah ternyata di antara semua healing yang lebih baik ketika pagi hari adalah zikir? Baru kita dapat kesimpulannya kan begitu. Tapi itu harus dibuktikan. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk. Hayo aja dia tunggu ini habis. Ya, dia wirid. Ya. Subuh. Dia wirid. Habis subuh tidur dia sampai jam 9. Tidur sampai jam 9. Lah bagaimana mau apa? Bagaimana mau ini mau sukses gitu ya. Nah itu ya, tapi selalu ada pengecualian. Dalam hal ini tuh memang tidak ada rumus mutlak tuh sulit. Percaya, siapa aja yang ngomong tentang rumus mutlak kekayaan tuh sulit, sangat sulit. Paling kebanyakan bisa, gitu aja. Tapi nggak selalu. Bangun pagi pasti kayak tukang sayur, sampai sekarang jadi tukang sayur, ya kan? Nah, tadi kan ada rumus yang lain kan. Rumus yang lain adalah misalnya ada orang yang 20 tahun kerja, tapi sebenarnya itu adalah pengalaman 1 tahun yang diulang-ulang. Cuma dia merasa pengalaman 20 tahun, padahal enggak. Itu adalah pengalaman 1 tahun yang berulang. Sebenarnya dia nggak grow up kan, dia nggak berkembang, dia nggak improvement dia tuh. Sebenarnya dia gitu-gitu aja. Jadi masalahnya adalah tidak dikembangkan skillnya, kan gitu. Ya, jadi kenapa saya bangun pagi kok nggak kaya-kaya? Ya berarti ada hal lain tuh, ada sesuatu yang nggak dilakukan. Ya intinya ini semua tidak instan begitu saja. Ada cara kerja dunia, gitu ya. Tapi dengan zikir membuat mental kita lebih sehat, lebih tenang, lebih siap, lebih positif. Dan itu sangat mempengaruhi ke dunia kerja. Ya dunia mental health, kesehatan mental itu berpengaruh di dunia kerja. Semakin sehat mentalnya semakin produktif. Semakin tidak sehat mentalnya semakin gak produktif. Sama teman kerja gak akur, kan gitu kan. Berarti ada mental yang, orang yang biasa istighfar minta ampun, insya Allah mentalnya sehat. Orang yang sadar bahwa Allah tuh maha melihat, bahwa Allah tuh yang sempurna, kita tuh gak sempurna, mentalnya tuh lebih sehat. Nah kira-kira begitu prosesnya ya. Oke lanjut. Wa yakhluqullah ta'ala min kulli kalimat. Nanti di setiap kalimat yang kita ucapkan itu Allah ciptakan malaikat, maka jumlah malaikat udah nggak kehitung ya. Kita ucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Allah ciptakan dari setiap zikir itu malaikat untuk kita, mendoakan kita. Oke lanjut. Kemudian Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba mengucapkan kalimat Alhamdulillah, maka seakan-akan pahalanya telah mengisi ruang antara langit dan bumi. Dan apabila ia mengucapkan kalimat itu untuk kedua kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepadanya, mintalah kepadaku, niscaya kamu pasti diberi. Rasulullah SAW bersabda, amalan-amalan baik yang kekal adalah ucapan la ilaha illallahu subhanallahi Allahu akbar alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Lalu baik, cukup. Nah, ini zikir-zikirnya ya. Jadi di antara zikir yang paling utama selain la ilaha illallah, zikir yang paling utama adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu di antara zikir yang paling utama. Nah, lalu bagaimana kita mau menjelaskan ayat-ayat ini atau hubungannya dengan kesejahteraan? Gitu ya. Definisi yang mau dipakai apa? Contohnya, Rasul, apa definisi kaya? Dalam ilmu ekonomi ada definisi kaya.
dalam agama ada definisi kaya dan ini berbeda definisinya. Kaya, definisi Rasul, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghaniyun nafsi. Kaya itu bukan banyaknya harta benda. Kaya itu adalah jiwa yang kaya. Udah beda kan? Tapi lagi-lagi ya, jangan ini digunakan untuk apa? Melarikan diri, emang nggak punya duit, pakai aja tuh dalil tuh. Ya, ini lebih layak diucapkan kalau emang dia udah punya duit lalu dia bilang begini. Duh, Ustadz mah enak ya, duitnya banyak. Kaya itu bukan duit banyak. Pantas ngomong begitu jadinya. Gitu ya. Mantas gitu. Nah itu jadi definisi bangkrut. Bangkrut dalam ekonomi ada, bangkrut dalam agama ada. Bangkrut dalam ilmu ekonomi, modal habis, mata pencaharian hilang, bangkrut. Tapi dalam agama enggak. Bangkrut adalah orang yang kebaikannya harus dihabiskan untuk membayar hutang kezaliman ketika di akhirat. Nah jadi yang kedua, definisi yang mau kita pakai itu apa? Ya, apa lagi? Istilah apa lagi ya? Yang miskin. Ya, miskin. Fakir, miskin. Fakir secara bahasa atau secara ekonomi atau fakir secara agama. Beda. Ya. Orang yang fakir secara ekonomi berarti nggak punya uang, nggak punya mata pencaharian. Ya, nah, itu fakir secara ekonomi. Fakir dalam istilah spiritual adalah orang yang membutuhkan kepada sesuatu. Semakin dia nggak butuh kepada sesuatu, semakin kaya dia. Semakin nggak fakir dia. Butuh baju bagus nggak? Semakin butuh kepada baju bagus, semakin fakir dia. Tanpa baju bagus dia nggak bisa hidup kan? Butuh rumah bagus, nggak bisa rumah jelek, nggak bisa. Semakin fakir dia, apa? Sangat tergantung dengan rumah bagus, kan? Kendaraan bagus, sangat tergantung. Semakin dia punya kebergantungan dengan orang, tuh semakin nggak ghani dia. Makanya Allah tuh apa? Al-Ghaniyu kan? Al-Ghaniyu itu yang maha kaya atau yang maha tidak membutuhkan. Allah nggak butuh, ya. Ghaniyun anil alamin. Allah itu nggak butuh alam. Jadi orang itu semakin butuh kepada sesuatu, dia tuh semakin miskin. Semakin bergantung kepada sesuatu, semakin miskin dia. Semakin lemah, semakin fakir. Itu definisi yang mau dipakai kan? Tapi lagi-lagi jangan pakai ini untuk melegitimasi kemiskinan kita sendiri. Ngerti nggak? Emang udah miskin, pakai aja tuh dalil. Ya, sejahtera dulu maksudnya. Baru kita bisa pakai dalil. Gitu ya. Nah. Jadi di setiap tahapan hidup kita itu kita harus punya dalil yang tepat. Kalau kita itu kaya, dalil kita harus tadi. Kaya itu apa sih? Oh, kaya itu kaya jiwa. Kalau udah kaya. Kalau belum kaya jangan pakai dalil itu. Pakai dalilnya adalah mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat ekonomi kan gitu kan, lebih dicintai. Pakai dalil yang itu, jangan salah dalil. Jadi setiap orang dalam setiap tingkatannya ada dalilnya masing-masing. Pelajar nih kan, ini penuntut ilmu nih kan, masya Allah ada dalilnya. Dalilnya itu siapa yang keluar dari rumahnya
untuk menuntut ilmu, maka dia berada fisabilillah hatta yarja'. Gitu kan? Atau akan dimudahkan jalannya menuju surga. Itu jalan. Jadi ini calon ahli surga semua. Kenapa? Penuntut ilmu. Jangan jangan kalau pinter udah nggak. Jadi Anda nggak boleh pinter. Kalau Anda pinter tuh dalil nggak laku. Nggak laku, itu kan khusus penuntut ilmu. Penuntut ilmu kan berarti kan masih butuh ilmu kan? Masih kurang ilmu kan? Dalil yang dipakai ya itu. Keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fisabilillah berarti. Berarti itu pahala semua tuh langkah-langkahnya tuh. Atau dia dimudahkan sahalallahu thariqan ilal jannah, dimudahkan. Itu dalilnya, itu pakai itu. Ya. Ini mohon maaf, orang yang kurang ilmu, tenang aja, dalilnya ada. Ya. Syaratnya dalil itu laku kalau dia belum pinter. Kalau udah pinter dia beda dalilnya. Dalilnya kalau udah pinter, wa innal alima la yastaghfirullahu man fis samawati wal ardi hatta lahut fil bahar. Orang yang alim akan dimintakan ampun oleh makhluk di langit dan di bumi sampai ikan di laut. Itu dalil yang udah alim. Jadi setiap orang tuh dalam makomnya atau tingkatannya itu punya dalil masing-masing. Jangan salah dalil. Salah dalil. Ya prinsip hidup yang kita pakai salah, ya hidup kita salah. Ya. Nah. Idza qalal abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillah mala'at ma bainas sama'i wal ard, akan terpenuhi antara langit dan bumi ini. Dengan kalimat tersebut, fa idza qala alhamdulillah ats-tsaniyah, dikatakan alhamdulillah yang kedua, mala'at ma bainas sama'is sabi'ah ilal ardis sufla, maka langit akan terpenuhi sampai langit ke-7, sampai ke bumi yang paling rendah. Fa idza qala alhamdulillahis tsalisah, apabila diucapkan yang ketiga, qala Allah taala sal tu'ta, mintalah akan aku berikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al baqiyatus salihatu hunna la ilaha illallah wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban. Ya, itu di dalam Al-Quran. Dan al-baqiyatus salihah itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Apa itu al-baqiyatus salihah? Al-baqiyatus salihah adalah la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah la haula wala quwata illa, itu adalah al-baqiyatus salihah. Surat Al-Kahfi kan? Al-Kahfi kan? Apa gimana? Wal baqiyatus al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun. Ya. Nah, itu amalkan. Dan ini sudah dibuktikan. Ya ini ya, ini kan saya pernah cerita. Ini berkali-kali saya ceritakan hadis ini. Fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang merasa iri karena ibadahnya tuh kalah dengan orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang miskin ketika sholat, orang kaya sholat, pahalanya sama. Yang miskin dapat pahala sholat, yang kaya dapat pahala sholat. Ketika si miskin puasa, si kaya puasa, pahalanya sama. Sama-sama dapat pahala puasa. Tapi giliran si kaya sedekah, si miskin gigit jari kan? Gigit jari. Ya. Tahajud, baca Quran, jamaah. Giliran dia korban sapi, kita bisa apa? Boleh nggak? Hari raya kurban nyembelih ayam boleh nggak? Boleh lah. Siapa yang larang?
Yang penting kurbannya tetap hewan kurban. Nah, gitu ya. Tapi akhirnya apa? Dikasih tahu kata Rasulullah SAW, aku kasih amalan. Yang amalan ini mampu melampaui sedekahnya orang kaya. Jadi al-baqiyatus sholihatu, kalimatut thayyibah itu melampaui sedekah duit. Kecuali yang berduitnya ikut zikir juga. Nah itu sekak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini pertanyaannya, apakah fuqaraul muhajirin itu tiba-tiba kaya? Enggak, ya gitu aja udah fuqaraul muhajirin hidupnya. Enggak. Yang kaya tetap Abdurrahman bin Auf. Ya udah itu aja yang kaya. Abu Thalhah yang kaya-kaya. Ya? Nah. Gitu ya. Jadi itulah misterinya ya. Itulah misterinya. Maka ada yang komentar, sukses itu kebetulan. Jadi orang ngomong rumus sukses ya. Kaya itu rumusnya begini. Sukses itu enggak. Dia bilang, sukses itu kebetulan. Ini betul juga sih. Bangun jam 5 biar sukses. Tukang sayur bangun jam 5 dari 17 tahun yang lalu. Belanja di pasar Parung, jual di sini. Masih kayak begitu. Ya. Kuliah yang tinggi biar sukses. Sekarang jumlah pengangguran sarjana tuh 800.000. 800.000 pengangguran sarjana. Pengangguran itu maksudnya ini ya, yang tadinya di industri lalu di PHK karena sekarang banyak pemangkasan pegawai ya. Pemangkasan pegawai. Nah, ada juga yang maksudnya ada yang wira swasta, wira usaha. Itu nggak usah dihitung. Yang tadinya kerja di Antv, kerja di MNC itu kan pada bangkrut semua tuh. MNC kan gulung tikar. Ya. Dipangkas semua 40% karyawan. Dipangkas tuh sarjana itu, sarjana apa? SMK apa namanya? Broadcast. Tim kreatif. Itu semua dipangkas-pangkas itu. Ya udah nggak laku tim kreatif sekarang. Gitu ya. Lu apakah masih relevan jadi sarjana? Ya relevan gak relevan. Gue bilang juga apa, jangan kuliah tinggi-tinggi. Nah sekarang ya gak kuliah dah. Bagaimana gak kuliah? Ada yang sukses kan? Banyakan mana yang gak sukses? Maka rumusnya susah kan? Oh yang ganteng pasti sukses. Apa ya? Oh kalau mau kerja harus good looking. Apa ya? Enggak juga kan? Kalau kuliah IP-nya harus 3,5 minimal supaya nyari kerjanya gampang. Apa ya? Oh yang 2,7 Popres. Buat apa kita IP tinggi-tinggi? Ada yang IP-nya 4 ada. Gak laku. Gitu ya. Selalu. Jadi sukses itu adalah kebetulan. Gitu ya. Jadi kalau ada seminar-seminar kesuksesan, omong kosong. Sukses adalah kebetulan. Nah, itu masing-masing aja ya. Itu apa pendapat-pendapat lah gitu ya, pendapat-pendapat. Tapi oke juga untuk opsi itu oke juga. Nah. Ma min rajulin yaquluha illa ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahar. Tidaklah seseorang itu berzikir dengan zikir-zikir tersebut, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billah, pasti diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Rawahu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Oke lanjut. B. Etika berdoa.
Hendaknya orang yang akan berdoa memerhatikan waktu-waktu yang utama untuk berdoa dan dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, melirihkan suara serta merendahkan diri, meyakini bahwa doanya akan dikabulkan serta selalu mengulangi doanya. Pada saat kita akan berdoa, hendaknya kita memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan menyelesaikan permasalahan dengan orang-orang ia zalimi sebelum ia berdoa. Nah, ya, itu paling penting itu. Kalau di dalam hadis arba'in, nah ada orang yang mengangkat tangannya untuk berdoa, ya Rob, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana doanya mau diijabah? Bangun rumah, ngambil tanah orang 10 cm haram. Dikiranya 10 cm nggak masalah kali, iya nggak masalah. Tapi di sisi Allah dihitung. Ya, jadi dia sholat di dalam rumah yang haram. Dia puasa Ramadan di dalam rumah yang haram. Karena ngambil hak orang. Rumah itu ngambil hak orang. Berarti ibadah apapun yang dilakukan di dalam rumah itu ibadah di tanah yang haram, bukan tanah haram Mekah. Harus hati-hati. Ya. Nah itu paling penting. Selesaikan dulu hutang kita kepada sesama manusia, itu selesaikan. Itu paling penting. Lebih penting daripada ngadep kiblat. Lebih penting daripada bersuci sebelum berdoa. Gampang bersuci sebelum berdoa, mana mandi kayak apa kayak. Tapi bersuci, hatinya tuh bersuci, itu yang sulit. Bersihkan hatinya dari kezaliman-kezaliman. Itu yang sulit, harus minta maaf ke orang dulu. Ya. Jual beli curang, ketika jual beli, ya gimana mau diijabah doanya? Ya. Nah, itu ya, jadi kesucian batin atau kesucian jiwa lebih diutamakan daripada kesucian lahiriah ketika berdoa. Berdoa itu bukan hanya di mana, dengan kalimat apa, tetapi siapa yang berdoa. Buktiinnya bagaimana buktiinnya? Buktiinnya gampang. Indonesia lawan Thailand. Kira-kira yang Tuhannya benar siapa antara dua orang ini? Hah? Apakah gajah? Tuhan gajah atau Allah Subhanahu wa taala? Gak butuh jawaban ini kan? Gak perlu dijawab lah ya. Tapi siapa yang menang? Kita berdoa nggak? Laku nggak doanya? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Thailand, Tuhannya apa tuh? Thailand. Di antaranya binatang sucinya gajah kan? Kan Hindu dia, Hindu Buddha. Ya. Jadi itu ada rumus. Ada rumus. Nah, ini juga orang memahami doa tuh apa? Doa itu kan kemarin kita jelaskan ya di awal-awal ini, bab ini. Doa itu artinya seruan kepada Allah. Panggilan kepada Allah. Da'a ya da'u itu memanggil. Atau mengajak. Di dalam seruan, ajakan, ada permintaan. At-tolab namanya. Itulah, ya Allah. Kalau rezekiku di langit turunkan. Di bumi keluarkan. Jauh dekatkan. Maksa amat doa itu ya. Haram sucikan. Allahumma inkan rezeki
fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Maksa betul itu doa. Kudu banget pokoknya. Itu namanya at-thalab, tuntutan. Itu bagian kecil dari doa. Tapi yang kita pahami doa itu begitu. Enggak lah. Subhanallah bihamdi itu tuntutannya mana? Enggak ada. Tapi itu doa, itu tadi bagian dari doa. Diklasifikasikan itu zikir bukan doa, enggak, itu bagian dari doa itu. Ya. Nah. Tidak ada orang yang memanggil Allah, menyeru Allah dan Allah enggak ijabah, itu enggak ada. Tapi orang minta kepada Allah, apakah harus dikasih? Ya terserah Allah lah. Disitulah konsep kita, miskonsepsinya salah, ya. Terjadi miskonsepsi, berdoa tapi Allah nggak kabulkan. Karena pemahaman tentang doanya salah. Doa itu apa? Di dalam doa kau meminta, nah permintaanmu itulah yang Allah nggak kasih itu. Tapi itu seruanmu itu Allah dengar, Allah jawab. Tapi kau nggak tahu jawaban Allah apa. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solehin. Doanya Nabi Ibrahim ya, Rabbi habli, ya Allah berikanlah aku, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Kapan dikabulkannya? Umur 86 tahun. Dari istri keduanya Siti Hajar. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan anak yang memiliki sifat halim. Tenang, lembut. Dari mana kita tahu bahwa anak ini soleh, halim? Dari mana tahunya? Dari mana itu dipastikan anak itu halim? Apa ketika bayi udah kelihatan tuh halim? Begitu lahir tuh udah kelihatan tuh halim? Enggak. Kapan kelihatannya? Ketika disembelih. Ketika disembelih itulah terbukti anak ini soleh, halim. Jadi kita nggak pernah tahu tuh doa dikabulinnya itu kapan. Doa dikabulin pada saat kita harus melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Justru itu waktu doa dikabulkan. Kita nggak pernah tahu tuh. Ya. Ya Allah, berikan saya ketenangan di PHK Farhan. Rupanya kerja itu nggak tenang. Allah kasih ketenangan, cuma dia nggak nangkep kan. IQ-nya 92. Nggak nangkep bahwa itu adalah jawaban dari Allah. Sekarang dia diberikan kerepotan lagi. Contoh ini. Jadi kita nggak pernah tahu. Seringkali kita nggak tahu kapan doa dikabulin. Atau seringkali kita nggak tahu kapan permintaan itu dikabulin. Pada saat terjadi sesuatu yang kita nggak suka, justru itulah doa dikabulin itu saat itu. Kapan itu tahu ghulamun halim tuh? Saat disembelih. Ya abatif al matu mar satajiduni insyaallah minas. Wah bener ini. Inilah anak soleh. Inilah ghulamun halim. Bener. Kalau itu nggak kejadian tuh nggak tahu tuh doa udah terjadi apa belum. Itu sulit ya. Sulit itu. Frekuensi kita harus sama itu. Kalau frekuensi kita nggak sama dengan alam ini, itu sulit untuk memahami itu. Harus peka banget ya. Oh ini doa nih dikabulin nih. Ini nih momennya. Ya. Ya. Ya Rob, pengen sejahtera gitu ya. Lalu dia dapat kerjaan banyak, dia ngeluh. Ya Allah, pengen istirahat. Itu kau minta supaya sejahtera itu dari kerjaanmu itulah kau sejahtera. Lalu begitu kau kerja kau malah ngeluh. Kan gitu kan?
Jadi kita nggak pernah tahu kapan doa itu dikabulkan. Allah kasih keadaan yang kita tuh nggak suka. Padahal itulah wasilah doa dikabulkan. Ya. Nah. Cukup. Wallahu alam. Bisa. Oke, ada pertanyaan silakan. Bebas. Ya. Berkaitan dengan ya lumayan ada irisannya dengan yang dijelaskan tadi saya. Pernah dengar beberapa kali bahwa ada sabda Nabi Muhammad SAW dia bersabda, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Nah itu kalau boleh tahu konteks saat Nabi bersabda itu kayak gimana? Ya, itu ketika ini ya, petani lebah nggak mengkawinkan tumbuhan, cangkok tumbuhan ya, apa namanya, ngawinin tumbuhan. Nah, di situ Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri duniakum. Artinya apa? Agama ini hanya menerapkan prinsip-prinsip global. Prinsip-prinsip umum dan dasar. Adapun detil-detilnya diserahkan kepada otoritas masing-masing. Detil urusan pertanian diserahkan kepada otoritas petani. Agama cuma ngasih tahu prinsipnya, jangan ngerugiin orang, jangan ngerusak bumi, gitu-gitu aja. Yang kau tanam dan dimakan hewan jadi sedekah, gitu aja. Kalau kerjasama, etikanya harus adil, mudorobah, musakoh, muzaroah, mukhobaroh. Dalam ekonomi juga dikasih prinsip yang sama. Jangan saling menzolimi. Prinsipnya hutang piutang tuh tolong menolong. Bahkan jual beli tuh prinsipnya tuh tolong menolong. Orang menolong, memberikan, menghadirkan kebutuhan orang lain. Yang merasa terbantu kebutuhannya ngasih feedback duit, jadi kaya dia. Yang penting jangan nipu jual belinya. Tapi detil strategi marketing, ya, menjadi sales yang baik, menghasilkan produk yang kreatif, diserahkan kepada otoritasnya. Kan detil nanti bentuk packagingnya yang menarik gimana? Masa Rasul mau ngomongin begitu? Kenapa makanan itu kebanyakan merah sama kuning? Kalau itu kan udah kajian psikologi itu. Itu kalau agama ngomongin itu nggak selesai-selesai kita agama ini. McDonald warna apa? Merah kuning. Merah kuning. KFC? Merah putih. Merah putih. Itu Burger King? Kuning. Orang kuning. Kenapa nggak hijau? Ayo. Hijau, Ente mau coba-coba kreatif sendiri ya? Be different. Ungu lah, nggak laku, coba aja. Gacoan ungu tuh. Hah? Gacoan ungu. Gacoan. Ungu biru ya. Ada kajian psikologisnya. Hoka bento. Kuning. Ini merah. Nah, Megacoan bentar lagi bangkrut kayaknya. Ungu dia soal. Iya. Ya, Hoka bento apa? Kuning. Merah kuning. Iya, merah kuning. Ya. Dimsum Farhan. Itu warnanya beda. Nah, itu kan diserahkan kepada otoritas. Itu ada kajiannya itu. Kajian psikologis. Kajian psikologis. Ya.
Nah, itulah. Nah, agama kalau mau ngomongin begitu, tapi agama ngasih prinsip dasar tadi tuh ya. Jangan menzolimi, yang adil, berbasis tolong menolong, saling menguntungkan. Sisanya kembali ke otoritasnya. Terus orang ngomongin senjata, bagaimana senjata itu berkembang terus yang nggak terjadi di zaman Rasul. Itulah mukjizat ya, mukjizat hadis sahih itu relevan. Itu coba Rasul cuma ngomong antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau untuk urusan dunia yang detil-detil itu urusin sendiri. Itu kalau sampai Rasul ngedikte, itu nanti perkembangan teknologi ya jadi ketinggalan zaman hadisnya kan. Itu dengan Rasul bilang kamu yang lebih tahu. Ya memang teknologi berkembang. Tapi prinsip-prinsip dasar nggak akan berubah. Jujur nggak berubah kan, jujur. Adil nggak berubah kan. Saling menolong nggak berubah, nggak boleh curang itu nggak berubah, abadi itu kan. Tapi kalau sudah teknologi, kreativitas itu pasti berubah, strategi itu pasti berubah. Itu mukjizatnya justru di situ, hadis itu. Oke, apa lagi? Silakan, bebas. Cukup. Oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita niat yang ikhlas, Amin. ilmu yang bermanfaat, Amin. akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah, Amin. diangkat derajat kita semua dunia dan akhirat, Amin. dilapangkan rezekinya, luas halal dan barakah, Amin. segala urusannya dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sudah wafat di antara kita Allah lapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.